Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal abshar, wa tabsyiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaqil wal bashar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara jamaah salat Jumat, azzakumullah. Marilah pada kesempatan yang sungguh mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmatnya yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat punya kesempatan sehingga bisa hadir di masjid ini. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan di antara perintahnya adalah agar kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi, mengoreksi pribadi diri kita masing-masing dalam menjalani aktivitas kehidupan ini, baik aktivitas dalam keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk juga aktivitas keagamaan kita, beribadah kita, agar senantiasa semakin hari semakin baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, karena itu pada kesempatan ini kita penting untuk mengambil satu topik tentang pentingnya menjadi pribadi yang cerdas dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjadi orang yang cerdas, yang bermuhasabah. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuat, dan bertakwalah kalian, sungguh Allah Maha teliti terhadap segala yang kalian perbuat. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa. Amaro bitaqwa, bertakwa kepada Allah. Wahia tashmulu fi'la ma umiro.
wa tarka ma zujiro. Takwa itu berarti mencakup perbuatan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Dan di antara yang diperintahkan adalah agar kita bermuhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian masing-masing. Koreksilah diri kalian masing-masing sebelum kalian nanti dihisab, dihitung, dikalkulasi oleh Allah di hari kiamat kelak. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis sholihati liyaumi ma'adikum wa 'ardikum ala rabbikum. Dan perhatikanlah apa yang sudah kalian depositokan, apa yang sudah kalian investasikan untuk diri kalian, apa yang sudah kita investasikan, apa yang sudah kita depositokan, apa yang sudah kita siapkan berupa amal-amal saleh, amal-amal kebajikan, amal-amal kebajikan apa yang sudah kita persiapkan liyaumi ma'adikum, untuk menyambut, menghadapi hari kiamat yang pasti datangnya, mulai dari hari kematian, hari kubur, hari kiamat, hari hisab, dan seterusnya. Apa yang kita persiapkan, dan juga apa yang kita persiapkan untuk bertemu kepada Tuhan kita. Karena itulah baginda Nabi Agung Muhammad SAW dalam sebuah hadis disebutkan, an Shaddad ibni Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi, hadis hasan. Dari Shaddad bin Aus, dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas, yang smart, ada orang yang dana nafsahu, mengoreksi, mengintrospeksi, menilai dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan aksi nyata, kerja nyata untuk menghadapi masa depan. Yang jelas masa depan adalah kematian. Orang yang cerdas, yang smart, adalah orang yang mau dan mampu mengintrospeksi, muhasabah terhadap dirinya masing-masing, dan mempersiapkan, melakukan aksi kerja nyata untuk menghadapi masa depan, terutama kematian dan hari akhirat. Sementara wal ajizu man asba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang tidak cerdas, alias orang yang jahil atau yang bodoh, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, selalu mengikuti keinginan nafsu-nafsunya, dan ia hanya berkhayal, berangan-angan kepada Allah. Tidak mau bekerja nyata, tidak mau melakukan amal-amal soleh, tapi dia hanya berkhayal, ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin menjadi orang yang cerdas, ingin menjadi keluarga sejahtera,
ingin menjadi pengusaha sukses, kaya raya dan seterusnya. Tidak mau bekerja keras, tetapi hanya berkhayal dan memperturutkan keinginan nafsunya. Itu adalah orang yang tidak cerdas. Karena itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat. Karena itulah setiap dalam khutbah wajib ada wasiat takwa agar setiap individu semakin hari menjadi orang yang semakin cerdas, menjadi orang-orang yang bertakwa, karena dengan bertakwa itulah menjadi orang-orang yang selamat dan akan mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Akhwati syarah kitab At-Tirmidzi oleh Syekh Al-Mubarakfuri bahwa la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Seseorang tidak akan bisa mencapai derajat takwa sehingga dia mampu menghisab, mengintrospeksi, mengoreksi pribadinya sendiri sebagaimana ia mengoreksi, menilai. Kadang sering lupa mengoreksi dirinya, tapi seringkali mengoreksi, meneliti kesalahan orang-orang lain. Harus pintar mengoreksi min aina mat'amuhu, dari mana makanannya, apakah halal atau tidak halal, didapatkan dari cara yang halal ataukah tidak halal, pakaiannya dan seterusnya apakah dari cara yang halal dan tidak halal. Itu harus setiap kita masing-masing melakukan introspeksi. Itulah orang yang cerdas, dan di antara ukurannya orang yang cerdas adalah ayuhan nafs afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sabda Nabi. Wahai manusia, Nabi tidak hanya menyeru umat Islam tapi seluruh manusia, afsus salam, tebarkanlah kedamaian, bukan hanya sekedar ucapan salam, tapi ucapan, perilaku, tindakan dan perbuatan harus menimbulkan kedamaian, membawa dampak yang damai, positif. Wasilul arham wa at'imut ta'am, harus punya kepedulian sosial, mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini kesempatan kita untuk punya solidaritas yang tinggi, membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mengalami begitu tekanan perang yang sangat tidak manusiawi. Dan yang ketiga adalah wasilul arham. Eratkanlah hubungan persaudaraan. Bagaimanapun perbedaan pilihan politik, tidak boleh menghilangkan ikatan persaudaraan. Tidak boleh sampai putus persaudaraan, karena la yadkhulul jannah qati'an, hadis sahih. Tidaklah akan masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Seringkali perbedaan pilihan politik bisa menyebabkan putusnya persaudaraan, bahkan persaudaraan hubungan senasab. Padahal ukhuwah harus direkatkan, dijalin dengan kuat, baik ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia, dan ukhuwah basyariah atau insaniyah, persaudaraan sesama anak manusia harus dikuatkan. Dan wasallu billail wan nasu niyam, orang yang cerdas antaranya mau sholat malam ketika banyak orang lain, orang-orang itu terlelap tidur, tapi dirinya, orang yang cerdas itu, mau komunikasi pribadinya tidak dilihat oleh orang lain, tidak ria, tidak sum'ah. Bila itu bisa dilakukan, menebarkan kedamaian di muka bumi, ucapan dan tindakan, punya kepedulian sosial, kemudian mau mempererat ikatan persaudaraan, dan yang keempat
mau komunikasi hubungan baik dengan Allah, singkatnya hablum minallah baik, hablum minan nas baik, maka kata Nabi tadkhulul jannata bisalam, maka kalian yang cerdas itu akan masuk surga dengan damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada diri kita, keluarga dan masyarakat bangsa kita untuk menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang muttaqin, mendapatkan manfaat barokah keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin bima fi sulahul islam wal muslimin. Allahumma adfa'anal ghala wal bala wal fasy wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan, khususan min baladina Indonesia wa baladi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu fadla yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.